Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wifa Sabila Nasution dengan NPM 2208260101. Saya akan menjelaskan tugas saya di blog Tumbuh Kembang tentang retardasi mental. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian retardasi mental. Definisi retardasi mental itu adalah kondisi keterbatasan fungsi intelektual dan adaptif sejak masa perkembangan. Kemudian dikutip dari American Psychiatric Associated, DSM-5 menyebutkan retardasi mental sebagai gangguan perkembangan intelektual. Kemudian WHO juga mendefinisikan retardasi mental sebagai gangguan perkembangan yang ditandai dengan keterbatasan fungsi intelektual dan adaptasi sosial. Penyebab dari retardasi mental ini adalah terbagi menjadi 3, itu ada faktor genetik. Yang pertama ada faktor genetik dan kromosom. Kelainan genetik seperti Down syndrome, kemudian mutasi kromosom yang dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak, kemudian faktor lingkungan dan prenatal, itu ada paparan racun selama kehamilan seperti alkohol atau obat-obatan, kemudian infeksi dan malnutrisi pada ibu hamil, kemudian faktor perinatal dan pasca kelahiran, itu bisa jadi karena trauma lahir, kekurangan oksigen saat lahir, kemudian infeksi dan gangguan nutrisi pada bayi dan anak. Kemudian gejala dan tanda retardasi mental itu adalah keterlambatan perkembangan kognitif, itu kesulitan belajar dan memahami konsep dasar, kemudian lambat dalam berbicara dan berkomunikasi, kemudian sulit berinteraksi dengan lingkungan sosial, kemudian perilaku yang tidak sesuai dengan usia, kemudian tingkat keparahan retardasi mental itu ada ringan, keterlambatan minimal, tapi dia masih bisa mandiri. Kemudian itu ada yang sedang, dia itu membutuhkan bantuan dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian itu yang berat, dia ketergantungan seluruhnya pada orang lain. Kemudian untuk diagnosis retardasi mental itu ada evaluasi intelektual dan adaptif. Itu bisa tes IQ untuk mengukur kemampuan kognitif, kemudian penilaian kemampuan adaptasi sosial dan kesehatan, kemudian untuk proses klinis dan pemeriksaan pendukung itu ada wawancara dengan keluarga atau pengamatan perilaku, kemudian pemeriksaan medis untuk mencari penyebab biologis, kemudian kriteria diagnosis resmi itu mengacu pada DSM-5 dan CD-10 sebagai paduan standar. Kemudian ada penanganan dan inversinya, itu ada terapi pendidikan dan pelatihan mandiri, itu program pendidikan khusus dan pelatihan keterampilan hidup, kemudian pendampingan dalam belajar dan aktivitas sosial, kemudian juga terapi medis dan psikologisnya, pengobatan jika disertai gangguan lain seperti epilepsi, kemudian konseling untuk keluarga dan individu, kemudian dukungan sosial dan lingkungan itu sangat penting juga, seperti peran keluarga dalam komunikasi dan dalam memberikan dukungan, kemudian adaptasi lingkungan agar sesuai dengan kebutuhan individu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang retardasi mental. Di sini saya akan menyertakan referensinya, itu ada dari American Psychiatric Associated, Diagnosis dan Statistical Manual of Mental Disorder, kemudian ada World Health Organization, International Classification of Disease, kemudian ada Solzhenitsyn, Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 2003. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.